Welcome back to my channel di Raden DU Official. Guys, kali ini kita masuk ke hari ke-5. Oke. Nah, ini kabar bebek kita hari ini guys. Belum kita kasih makan nih guys. Oke, kita kasih makan dulu guys ya. Oke guys, sambil mengamati perkembangan. Oke guys, sampai hari ke-5 pada hari ini guys. Ternyata korban sudah berjatuhan guys. Sudah ada 5 ekor yang tewas ya guys ya. Jadi sudah ada 5 ekor yang meninggal dunia di hari ke-5 ini. Sampai hari ke-5 ini ya guys. Jadi gimana? Ya namanya makhluk hidup guys. Pasti ada yang meninggal. Gitu guys ya. Jadi intinya kita kalau ngerawat hewan ternak guys harus penuh kesabaran, jangan mudah menyerah ya guys. Gagal coba lagi, kalau udah lebih dari 5 kali gagal mending cari lagi pekerjaan lain guys ya. Sama sekali belum pernah berhasil, mending cari pekerjaan lain guys. Mungkin di situ Allah belum menakdirkan Anda menjadi seorang peternak kalau sudah 5 kali gagal. Tapi kalau 1, 2, 3 masih gagal, masih bisa dicoba lagi guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan tetap masih stay tune untuk membahas kabar dari peternakan bebek kita guys ya. Jadi bebek-bebeknya kabarnya baik-baik. Jadi walaupun sudah meninggoy 5 ekor di hari ke-5 ini guys ya, gak jadi masalah ya guys ya. Namanya kita kan, yang penting dalam perhitungan bebek, yang pentingnya itu adalah jangan sampai kita harus bisa berusaha membuat kalkulasi nanti dalam perhitungan ternak bebek ini jangan melebihi dari 10% kematiannya. Misalkan kita belinya 100 ekor, 10% dari 100 ekor itu 10 adalah 10 ekor. Maka diusahakan diminimalisir kematiannya jangan lebih dari 10 ekor ya. Karena kalau udah lebih dari 10 ekor perhitungannya nanti berubah lagi ya. Dia akan lebih banyak menguras pakan. Kenapa bisa menguras pakan? Yang harusnya bukan menguras pakan, tapi akan keuntungan yang akan kita dapat berkurang. Satu, kedua rugi pakan yang dia sudah makan. Tapi kalau dia matinya masih kecil, kita nggak terlalu rugi ya. Tapi kalau matinya udah besar, itu sangat merugi kita ya. Nah, jadi usahakan guys, kita harus merawat bebek ini telaten ya guys ya. Lihat, mereka makan sampai lahap kayak gini guys. Ini bukan tanpa sebab guys. Jadi saya selalu setelah mereka selesai makan itu, kira-kira udah nggak ada nafsu makan lagi, tempat makannya kita nggak tinggalin guys. Walaupun masih banyak peletnya kita ambil ya. Jadi jangan ditinggalin tempat peletnya itu, tapi diambil, dikosongin aja biar nggak usah ada makanan guys ya. Nah, kenapa? Biar nafsu makan mereka selalu ada guys. Tapi kalau tempat makan kita taruh aja di sini, kita tinggalin di sini, nanti ketika
itu ketika mereka udah kenyang karena udah tahu di situ makanan, dia akan berleha-leha santai, sama kayak manusia lah guys. Jadi kalau udah dikasih harta banyak tuh kadang-kadang malas kerja, cuma pengennya nyantai, poya-poya ngabisin duit. Nah, sama bebek juga ada yang kayak begitu, tapi nggak semua. Sama manusia juga nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi nah jadi bebek juga dia kayak gitu. Jadi makanya kita ajarkan sama bebek ini pola hidup sederhana gitu, makan secukupnya, udah itu kita ambil ya, agar pertumbuhan mereka normal merata. Karena kalau tempat peletnya tetap kita taruh, peletnya itu nanti habisnya bukan sama yang besar, bukan merata, tapi akan habis sama yang besar saja gitu guys ya. Nah, kita bisa perhatiin guys. Jadi bebek-bebek ini dia selalu aktif ya, makan minum dan berulang-ulang terus menerus. Jadi kalau dia udah kenyang dia akan ngumpul di sana guys ya. Nah, di sini berarti masih aktif nih, masih terus makan. Kita tungguin aja. Ini udah 6 menit. Waktu kemarin kan dia cuma 3 menit udah selesai kenyang. Kalau sekarang enggak nih, kelihatannya udah mulai agak nafsu makannya lumayan ya. Mungkin nanti kalau dia udah dewasa guys, dia kenyangnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dia baru mulai kenyang guys. Tergantung kita ngasih makannya banyak apa enggak gitu. Jadi untuk menghemat pakan, kita juga bisa nanti campurkan dengan daun-daunan yang ada di sekitar kita guys ya. Jadi nggak usah maksain harus daun itu, enggak, banyak alternatifnya untuk daun-daunan yang mengandung protein kasar. Ada misalnya daun singkong, pucuk daun singkong atau daun singkongnya nggak masalah. Terus ada juga, tapi jangan setiap hari ya guys ya, sakit perut nanti, mencret dia kalau setiap hari. Jadi misalkan siang ini pakai daun pisang lagi, daun singkong. Nah, terus besoknya mau pakai siangnya daun pepaya, boleh guys, pakai daun pepaya nggak masalah, itu bagus. Nanti kita contohin ya gimana ya, dan apa efeknya, apakah terjadi kematian, tidak guys ya. Malah nafsu makan mereka akan memuncak guys, semakin memuncak. Jadi pertama ada daun singkong, kedua daun pepaya bisa, ketiga itu dia daun, pokoknya daunnya itu yang bisa dimakan sama manusia ya guys ya. Jadi pucuk ubi, daun singkong bisa dimakan sama manusia, terus daun pepaya juga bisa walaupun agak pahit. Tapi kalau untuk hewan ternak, daun pepaya ini sangat bagus guys ya, apalagi dia diberikan ke bebek petelur. Oke, terus daun kemangi itu bisa juga guys, walaupun ada bulu-bulunya gitu kan, itu bagus guys. Kemudian selanjutnya ada daun katuk yang untuk penambah banyak air susu ibu. Nah itu bagus ya guys ya untuk bebek, tapi jangan terlalu banyak. Oke guys, nah jadi dia ini masih makan terus guys ya, tuh terus tuh, lihat dari tadi tuh, wow udah 8 menit nih. Jadi nafsu makannya terus-terusan. Tuh guys, ada yang udah teler tuh guys. Aduh, jatuh dia guys. Saking kenyangnya guys. Oh itu ada yang tertidur dengan lelap guys, sampai mengantuk. Habis makan langsung mengantuk, mau bobo katanya guys. Waduh. Tahu nggak guys? Itu ngapain dia? Dia itu ngejar-ngejar lalat guys. Memang bebek ini jago kalau nangkap lalat guys. Nah, makan terus dia guys. Sebenarnya kita secara psikologi guys, kalau kita nongkrongin bebek, ngeliatin mereka kayak gini aktivitas mereka, terus kita merasa bahagia gitu guys, nah itu adalah suatu pertanda bahwa sayanya
diri kita, dalam diri jiwa kita ini memang memiliki jiwa ternak guys ya. Ketika kita melihat kita miara ternak bebek, terus kita lihatin dia lagi makan nih, makannya banyak, kita senang, kita merasa bahagia, pertanda kita cocok untuk beternak bebek. Kenapa? Karena suatu pekerjaan bila kita rasakan secara bahagia, walaupun itu berat ternyata, tapi kita merasa senang dan bahagia, berarti kita sudah mencintai pekerjaan itu guys ya. Nah, oke guys. Ya guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk kabar di hari kelima ini ya guys ya. Jangan lupa kepada semua sobat-sobat, kalau ada yang ingin bertanya, ada permasalahan, ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar tentang video yang saya buat ini guys, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya kasih komentar, kasih masukan, kasih saran, kritikan, gak masalah guys, untuk membangun kita saling watawasobil haki watawasobil sob. Ini kurang baik nih kalau begini, kasih tahu aja guys, jangan malu-malu. Oke guys, nah, akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang sedang berusaha juga, yang udah mulai coba-coba, silahkan, mudah-mudahan bisa berhasil beternaknya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DU Official. Dadah. Welcome back to my channel di Raden DU Official. Guys, kali ini kita masuk ke hari ke-5. Oke. Nah, ini kabar bebek kita hari ini guys. Belum kita kasih makan nih guys. Oke, kita kasih makan dulu guys ya. Oke guys, sambil mengamati perkembangan. Oke guys, sampai hari kelima pada hari ini guys, ternyata korban sudah berjatuhan guys. Sudah ada 5 ekor yang tewas ya guys ya. Jadi sudah ada 5 ekor yang meninggal dunia di hari kelima ini, sampai hari kelima ini ya guys. Jadi gimana ya, namanya makhluk hidup guys, pasti ada yang meninggal. Gitu guys ya. Jadi intinya kita kalau ngerawat hewan ternak guys harus penuh kesabaran, jangan mudah menyerah ya guys. Gagal coba lagi, kalau udah lebih dari 5 kali gagal, mending cari lagi pekerjaan lain guys ya. Sama sekali belum pernah berhasil, mending cari pekerjaan lain guys. Mungkin di situ Allah belum menakdirkan Anda menjadi seorang peternak kalau sudah 5 kali gagal. Tapi kalau 1, 2, 3 masih gagal, masih bisa dicoba lagi guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan tetap masih stay tune untuk membahas kabar dari peternakan bebek kita guys ya. Jadi bebek-bebeknya kabarnya baik-baik. Jadi walaupun sudah meninggoy 5 ekor di hari kelima ini guys ya, gak jadi masalah ya guys ya. Namanya kita kan, yang penting dalam perhitungan bebek, yang pentingnya itu adalah jangan sampai kita harus bisa berusaha membuat kalkulasi nanti dalam perhitungan ternak bebek ini jangan melebihi dari 10%
kematiannya. Misalkan kita belinya 100 ekor, 10% dari 100 ekor itu 10 adalah 10 ekor. Maka diusahakan diminimalisir kematiannya jangan lebih dari 10 ekor ya. Karena kalau udah lebih dari 10 ekor perhitungannya nanti berubah lagi ya. Dia akan lebih banyak menguras pakan. Kenapa bisa menguras pakan? Yang harusnya bukan menguras pakan, tapi akan keuntungan yang akan kita dapat berkurang. Satu, kedua rugi pakan yang dia sudah makan. Tapi kalau dia matinya masih kecil, kita nggak terlalu rugi ya. Tapi kalau matinya udah besar, itu sangat merugi kita ya. Nah, jadi usahakan guys, kita harus merawat bebek ini telaten ya guys ya. Lihat, nah, mereka makan sampai lahap kayak gini guys. Ini bukan tanpa sebab guys. Jadi saya selalu setelah mereka selesai makan itu, kira-kira udah nggak ada nafsu makan lagi, tempat makannya kita nggak tinggalin guys. Walaupun masih banyak peletnya, kita ambil ya. Jadi jangan ditinggalin tempat peletnya itu, tapi diambil, dikosongin aja biar nggak usah ada makanan guys ya. Nah, kenapa? Biar nafsu makan mereka selalu ada guys. Tapi kalau tempat makan kita taruh aja di sini, kita tinggalin di sini, nanti ketika mereka udah kenyang karena udah tahu di situ makanan, dia akan berleha-leha santai, sama kayak manusia lah guys. Jadi kalau udah dikasih harta banyak tuh kadang-kadang malas kerja, cuma pengennya nyantai, poya-poya ngabisin duit. Nah, sama bebek juga ada yang kayak begitu, tapi nggak semua. Sama manusia juga nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi nah, jadi bebek juga dia kayak gitu. Jadi makanya kita ajarkan sama bebek ini pola hidup sederhana gitu. Makan secukupnya, udah itu kita ambil. Ya, agar pertumbuhan mereka normal merata. Karena kalau tempat peletnya tetap kita taruh, peletnya itu nanti habisnya bukan sama yang besar. Bukan merata, tapi akan habis sama yang besar saja gitu guys ya. Nah, kita bisa perhatiin guys. Jadi bebek-bebek ini dia selalu aktif ya, makan minum dan berulang-ulang terus menerus. Jadi kalau dia udah kenyang, dia akan ngumpul di sana guys ya. Nah, di sini berarti masih aktif nih, masih terus makan. Kita tungguin aja. Ini udah 6 menit. Waktu kemarin kan dia cuma 3 menit udah selesai kenyang. Kalau sekarang enggak nih, kelihatannya udah mulai agak nafsu makannya lumayan ya. Mungkin nanti kalau dia udah dewasa guys, dia kenyangnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dia baru mulai kenyang guys. Tergantung kita ngasih makannya banyak apa enggak gitu. Jadi untuk menghemat pakan, kita juga bisa nanti campurkan dengan daun-daunan yang ada di sekitar kita guys ya. Jadi nggak usah maksain harus daun itu, enggak. Banyak alternatifnya untuk daun-daunan yang mengandung protein kasar. Ada misalnya daun singkong, pucuk daun singkong, atau daun singkongnya nggak masalah. Terus ada juga, tapi jangan setiap hari ya guys ya, sakit perut nanti, mencret dia kalau setiap hari. Jadi misalkan siang ini pakai daun daun singkong. Nah, terus besoknya mau pakai siangnya daun pepaya, boleh guys, pakai daun pepaya nggak masalah, itu bagus. Nanti kita contohin ya gimana ya, dan apa efeknya, apakah terjadi kematian, tidak guys ya. Malah nafsu makan mereka akan memuncak guys, semakin memuncak. Jadi pertama ada daun singkong, kedua daun pepaya bisa, ketiga itu dia pokoknya daunnya itu yang bisa dimakan sama manusia ya guys ya. Jadi pucuk ubi, daun singkong bisa dimakan sama manusia. Terus daun pepaya juga bisa walaupun agak pahit. Tapi kalau untuk hewan ternak, daun pepaya ini sangat bagus guys ya. Apalagi dia diberikan ke bebek petelur. Oke, terus
daun kemangi itu bisa juga guys, walaupun ada bulu-bulunya gitu kan, itu bagus guys. Kemudian selanjutnya ada daun katuk yang untuk apa, penambah banyak air susu ibu. Nah itu bagus ya guys ya untuk bebek, tapi jangan terlalu banyak. Oke guys, nah jadi dia ini masih makan terus guys ya, tuh terus tuh, lihat dari tadi tuh. Wow, udah 8 menit nih. Jadi nafsu makannya terus-terusan. Tuh guys, ada yang udah teler tuh guys. Aduh, jatuh dia guys. Saking kenyangnya guys. Oh itu ada yang tertidur dengan lelap guys, sampai mengantuk. Habis makan langsung mengantuk, mau bobo katanya guys. Waduh. Tahu nggak guys, itu ngapain dia? Dia itu ngejar-ngejar lalat guys. Memang bebek ini jago kalau nangkap lalat guys. Nah, makan terus dia guys. Sebenarnya kita secara psikologi guys, kalau kita nongkrongin bebek, ngeliatin mereka kayak gini aktivitas mereka, terus kita merasa bahagia gitu guys, nah itu adalah suatu pertanda bahwa sayanya diri kita, dalam diri jiwa kita ini memang memiliki jiwa ternak guys ya. Ketika kita melihat kita miara ternak bebek, terus kita liatin dia lagi makan nih, makannya banyak, kita senang, kita merasa bahagia, pertanda kita cocok untuk beternak bebek. Kenapa? Karena suatu pekerjaan bila kita rasakan secara bahagia, walaupun itu berat ternyata, tapi kita merasa senang dan bahagia, berarti kita sudah mencintai pekerjaan itu guys ya. Oke guys, ya guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk kabar di hari kelima ini ya guys ya. Jangan lupa kepada semua sobat-sobat, kalau ada yang ingin bertanya, ada permasalahan, ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar tentang video yang saya buat ini guys, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya kasih komentar, kasih apa namanya, masukan, kasih saran, kritikan, gak masalah guys, untuk membangun kita saling watawasobil haki watawasobil sob. Ini kurang baik nih kalau begini, kasih tahu aja guys, jangan malu-malu. Oke guys, nah, akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang sedang berusaha juga, yang udah mulai coba-coba, silahkan, mudah-mudahan bisa berhasil beternaknya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DU Official. Dadah. Welcome back to my channel di Raden DU Official. Guys, kali ini kita masuk ke hari ke-5. Oke. Nah, ini kabar bebek kita hari ini guys. Belum kita kasih makan nih guys. Oke, kita kasih makan dulu guys ya. Oke guys, sambil mengamati perkembangan. Oke guys, sampai hari kelima pada hari ini guys, ternyata korban sudah berjatuhan guys. Sudah ada 5 ekor yang tewas ya guys ya. Jadi sudah ada 5 ekor yang meninggal dunia di hari kelima ini, sampai hari kelima ini ya guys.
Jadi gimana? Ya namanya makhluk hidup guys, pasti ada yang meninggoy. Gitu guys ya. Jadi intinya kita kalau ngerawat hewan ternak guys harus penuh kesabaran, jangan mudah menyerah ya guys. Gagal coba lagi, kalau udah lebih dari 5 kali gagal mending cari lagi pekerjaan lain guys ya. Sama sekali belum pernah berhasil, mending cari pekerjaan lain guys. Mungkin di situ Allah belum menakdirkan Anda menjadi seorang peternak kalau sudah 5 kali gagal. Tapi kalau 1, 2, 3 masih gagal, masih bisa dicoba lagi guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan tetap masih stay tune untuk membahas kabar dari peternakan bebek kita guys ya. Jadi bebek-bebeknya kabarnya baik-baik. Jadi walaupun sudah meninggoy 5 ekor di hari kelima ini guys ya, gak jadi masalah ya guys ya. Namanya kita kan, yang penting dalam perhitungan bebek, yang pentingnya itu adalah jangan sampai kita harus bisa berusaha membuat kalkulasi nanti dalam perhitungan ternak bebek ini jangan melebihi dari 10% kematiannya. Misalkan kita belinya 100 ekor, 10% dari 100 ekor itu 10 adalah 10 ekor. Maka diusahakan diminimalisir kematiannya jangan lebih dari 10 ekor ya. Karena kalau udah lebih dari 10 ekor perhitungannya nanti berubah lagi ya. Dia akan lebih banyak menguras pakan. Kenapa bisa menguras pakan? Yang harusnya bukan menguras pakan, tapi akan keuntungan yang akan kita dapat berkurang. Satu, kedua rugi pakan yang dia sudah makan. Tapi kalau dia matinya masih kecil kita nggak terlalu rugi ya, tapi kalau matinya udah besar itu sangat merugi kita ya. Nah, jadi usahakan guys kita harus merawat bebek ini telaten ya guys ya. Lihat mereka makan sampai lahap kayak gini guys. Ini bukan tanpa sebab guys. Jadi saya selalu setelah mereka selesai makan itu kira-kira udah nggak ada nafsu makan lagi, tempat makannya kita nggak tinggalin guys, walaupun masih banyak peletnya kita ambil ya. Jadi jangan ditinggalin tempat peletnya itu, tapi diambil dikosongin aja biar nggak usah ada makanan guys ya. Nah, kenapa? Biar nafsu makan mereka selalu ada guys. Tapi kalau tempat makan kita taruh aja di sini, kita tinggalin di sini, nanti ketika mereka udah kenyang karena udah tahu di situ makanan, dia akan berleha-leha santai sama kayak manusia lah guys. Jadi kalau udah dikasih harta banyak tuh kadang-kadang malas kerja, cuma pengennya nyantai, poya-poya ngabisin duit. Nah, sama bebek juga ada yang kayak begitu, tapi nggak semua. Sama manusia juga nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi jadi bebek juga dia kayak gitu. Jadi makanya kita ajarkan sama bebek ini pola hidup sederhana gitu. Makan secukupnya, udah itu kita ambil. Ya, agar pertumbuhan mereka normal merata. Karena kalau tempat peletnya tetap kita taruh, peletnya itu nanti habisnya bukan sama yang besar. Bukan merata, tapi akan habis sama yang besar saja gitu guys ya. Nah, kita bisa perhatiin guys. Jadi bebek-bebek ini dia selalu aktif ya, makan minum dan berulang-ulang terus menerus. Jadi kalau dia udah kenyang dia akan ngumpul di sana guys ya.
Nah, di sini masih berarti masih aktif nih, masih terus makan. Kita tungguin aja. Ini udah 6 menit. Waktu kemarin-kemarin kan dia cuma 3 menit udah selesai kenyang. Kalau sekarang enggak nih, kelihatannya udah mulai agak nafsu makannya lumayan ya. Mungkin nanti kalau dia udah dewasa guys, dia kenyangnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dia baru mulai kenyang guys. Tergantung kita ngasih makannya banyak apa enggak gitu. Jadi untuk menghemat pakan kita juga bisa nanti campurkan dengan daun-daunan yang ada di sekitar kita guys ya. Jadi nggak usah maksain harus daun itu, enggak, banyak alternatifnya untuk daun-daunan yang mengandung protein kasar. Ada misalnya daun singkong, pucuk daun singkong atau daun singkongnya nggak masalah. Terus ada juga, tapi jangan setiap hari ya guys ya, sakit perut nanti, mencret dia kalau setiap hari. Jadi misalkan siang ini pakai daun pisang, daun pisang lagi, daun singkong. Nah, terus besoknya mau pakai siangnya daun pepaya, boleh guys, pakai daun pepaya nggak masalah, itu bagus. Nanti kita contohin ya gimana ya, dan apa efeknya, apakah terjadi kematian, tidak guys ya. Malah nafsu makan mereka akan memuncak guys, semakin memuncak. Jadi pertama ada daun singkong, kedua daun pepaya bisa, ketiga itu dia daun, pokoknya daunnya itu yang bisa dimakan sama manusia ya guys ya. Jadi pucuk ubi, daun singkong bisa dimakan sama manusia. Terus daun pepaya juga bisa walaupun agak pahit. Tapi kalau untuk hewan ternak, daun pepaya ini sangat bagus guys ya. Apalagi dia diberikan ke bebek petelur. Oke, terus daun kemangi itu bisa juga guys. Walaupun ada bulu-bulunya gitu kan, itu bagus guys. Kemudian selanjutnya ada daun katuk yang untuk penambah banyak air susu ibu. Nah itu bagus ya guys ya untuk bebek, tapi jangan terlalu banyak. Oke guys, nah jadi dia ini masih makan terus guys ya, tuh terus tuh, lihat dari tadi tuh. Wow, udah 8 menit nih. Jadi nafsu makannya terus-terusan. Tuh guys, ada yang udah teler tuh guys. Aduh, jatuh dia guys. Haha. Saking kenyang ya guys. Itu ada yang tertidur dengan lelap guys, sampai mengantuk. Habis makan langsung mengantuk, mau bobo katanya guys. Waduh. Tahu nggak guys, itu ngapain dia? Dia itu ngejar-ngejar lalat guys. Memang bebek ini jago kalau nangkap lalat guys. Nah, makan terus dia guys. Sebenarnya kita secara psikologi guys, kalau kita nongkrongin bebek, ngeliatin mereka kayak gini aktivitas mereka, terus kita merasa bahagia gitu guys, nah, itu adalah suatu pertanda bahwa sayanya diri kita, dalam diri jiwa kita ini memang memiliki jiwa ternak guys ya. Ketika kita melihat kita miara ternak bebek, terus kita liatin dia lagi makan nih, makannya banyak, kita senang, kita merasa bahagia, pertanda kita cocok untuk beternak bebek. Kenapa? Karena suatu pekerjaan bila kita rasakan secara bahagia, walaupun itu berat ternyata, tapi kita merasa senang dan bahagia, berarti kita sudah mencintai pekerjaan itu guys ya. Nah, oke guys. Ya guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk kabar di hari kelima ini ya guys ya. Jangan lupa kepada semua sobat-sobat, kalau ada yang ingin bertanya, ada permasalahan, ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar tentang video yang saya buat ini guys, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya kasih komentar, kasih masukan, kasih saran, kritikan, gak masalah guys, untuk membangun
kita saling watawasobil haki watawasobil sob. Ini kurang baik nih kalau begini kasih tahu aja guys, jangan malu-malu. Oke guys, nah, akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang sedang berusaha juga, yang udah mulai coba-coba, silahkan, mudah-mudahan bisa berhasil beternaknya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DU Official. Dadah. Welcome back to my channel di Raden DU Official. Guys, kali ini kita masuk ke hari ke-5. Oke. Nah, ini kabar bebek kita hari ini guys. Belum kita kasih makan nih guys. Oke, kita kasih makan dulu guys ya. Oke guys, sambil mengamati perkembangan. Oke guys, sampai hari ke-5 pada hari ini guys. Ternyata korban sudah berjatuhan guys. Sudah ada 5 ekor yang tewas ya guys ya. Jadi sudah ada 5 ekor yang meninggal dunia di hari ke-5 ini, sampai hari ke-5 ini ya guys. Jadi gimana? Ya namanya makhluk hidup guys, pasti ada yang meninggal. Gitu guys ya. Jadi intinya kita kalau ngerawat hewan ternak guys harus penuh kesabaran, jangan mudah menyerah ya guys. Gagal coba lagi, kalau udah lebih dari 5 kali gagal mending cari lagi pekerjaan lain guys ya. Sama sekali belum pernah berhasil, mending cari pekerjaan lain guys. Mungkin di situ Allah belum menakdirkan Anda menjadi seorang peternak kalau sudah 5 kali gagal. Tapi kalau 1, 2, 3 masih gagal, masih bisa dicoba lagi guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan tetap masih stay tune untuk membahas kabar dari peternakan bebek kita guys ya. Jadi bebek-bebeknya kabarnya baik-baik. Jadi walaupun sudah meninggoy 5 ekor di hari ke-5 ini guys ya, gak jadi masalah ya guys ya. Namanya kita kan, yang penting dalam perhitungan bebek, yang pentingnya itu adalah jangan sampai kita harus bisa berusaha membuat kalkulasi nanti dalam perhitungan ternak bebek ini jangan melebihi dari 10% kematiannya. Misalkan kita belinya 100 ekor, 10% dari 100 ekor itu 10 adalah 10 ekor. Maka diusahakan diminimalisir kematiannya jangan lebih dari 10 ekor ya. Karena kalau udah lebih dari 10 ekor perhitungannya nanti berubah lagi ya. Dia akan lebih banyak menguras pakan. Kenapa bisa menguras pakan? Yang harusnya bukan menguras pakan, tapi akan keuntungan yang akan kita dapat berkurang. Satu, kedua rugi pakan yang dia sudah makan. Tapi kalau dia matinya masih kecil kita nggak terlalu rugi ya, tapi kalau matinya udah besar itu sangat merugi kita ya. Nah, jadi usahakan guys, kita harus merawat bebek ini telaten ya guys ya. Lihat, nah, mereka makan sampai lahap kayak gini guys.
Ini bukan tanpa sebab guys. Jadi saya selalu setelah mereka selesai makan itu, kira-kira udah nggak ada nafsu makan lagi, tempat makannya kita nggak tinggalin guys, walaupun masih banyak peletnya kita ambil ya. Jadi jangan ditinggalin tempat peletnya itu, tapi diambil, dikosongin aja biar nggak usah ada makanan guys ya. Nah, kenapa? Biar nafsu makan mereka selalu ada guys. Tapi kalau tempat makan kita taruh aja di sini, kita tinggalin di sini, nanti ketika mereka udah kenyang karena udah tahu di situ makanan, dia akan berleha-leha santai, sama kayak manusia lah guys. Jadi kalau udah dikasih harta banyak tuh kadang-kadang malas kerja, cuma pengennya nyantai, poya-poya ngabisin duit. Nah, sama bebek juga ada yang kayak begitu, tapi nggak semua. Sama manusia juga nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi nah, jadi bebek juga dia kayak gitu. Jadi makanya kita ajarkan sama bebek ini pola hidup sederhana gitu. Makan secukupnya, udah itu kita ambil. Ya, agar pertumbuhan mereka normal merata. Karena kalau tempat peletnya tetap kita taruh, peletnya itu nanti habisnya bukan sama yang besar. Bukan merata, tapi akan habis sama yang besar saja gitu guys ya. Nah, kita bisa perhatiin guys. Jadi bebek-bebek ini dia selalu aktif ya, makan minum dan berulang-ulang terus menerus. Jadi kalau dia udah kenyang dia akan ngumpul di sana guys ya. Nah, di sini berarti masih aktif nih, masih terus makan. Kita tungguin aja. Ini udah 6 menit. Waktu kemarin kan dia cuma 3 menit udah selesai kenyang. Kalau sekarang enggak nih, kelihatannya udah mulai agak nafsu makannya lumayan ya. Mungkin nanti kalau dia udah dewasa guys, dia kenyangnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dia baru mulai kenyang guys. Tergantung kita ngasih makannya banyak apa enggak gitu. Jadi untuk menghemat pakan, kita juga bisa nanti campurkan dengan daun-daunan yang ada di sekitar kita guys ya. Jadi nggak usah maksain harus daun itu, enggak, banyak alternatifnya untuk daun-daunan yang mengandung protein kasar. Ada misalnya daun singkong, pucuk daun singkong atau daun singkongnya nggak masalah. Terus ada juga, tapi jangan setiap hari ya guys ya, sakit perut nanti, mencret dia kalau setiap hari. Jadi misalkan siang ini pakai daun daun singkong. Nah, terus besoknya mau pakai siangnya daun pepaya, boleh guys, pakai daun pepaya nggak masalah, itu bagus. Nanti kita contohin ya gimana ya, dan apa efeknya, apakah terjadi kematian, tidak guys ya. Malah nafsu makan mereka akan memuncak guys, semakin memuncak. Jadi pertama ada daun singkong, kedua daun pepaya bisa, ketiga itu dia pokoknya daunnya itu yang bisa dimakan sama manusia ya guys ya. Jadi pucuk ubi, daun singkong bisa dimakan sama manusia. Terus daun pepaya juga bisa walaupun agak pahit. Tapi kalau untuk hewan ternak, daun pepaya ini sangat bagus guys ya. Apalagi dia diberikan ke bebek petelur. Oke, terus daun kemangi itu bisa juga guys. Walaupun ada bulu-bulunya gitu kan, itu bagus guys. Kemudian saja ada daun katuk yang untuk penambah banyak air susu ibu. Nah itu bagus ya guys ya untuk bebek, tapi jangan terlalu banyak. Oke guys, nah jadi dia ini masih makan terus guys ya. Tuh terus tuh, lihat dari tadi tuh, wow udah 8 menit nih. Jadi nafsu makannya terus-terusan. Tuh guys, ada yang udah teler tuh guys. Aduh, jatuh dia guys. Saking kenyang ya guys. Oh itu ada yang tertidur dengan lelap guys, sampai mengantuk. Habis makan langsung mengantuk, mau bobo katanya guys. Waduh. Tahu nggak guys, itu ngapain dia? Dia itu ngejar-ngejar lalat guys. Memang
bebek ini jago kalau nangkap lalat guys. Nah, makan terus dia guys. Sebenarnya kita secara psikologi guys, kalau kita nongkrongin bebek, ngeliatin mereka kayak gini aktivitas mereka, terus kita merasa bahagia gitu guys, nah, itu adalah suatu pertanda bahwasanya diri kita, dalam diri jiwa kita ini memang memiliki jiwa ternak guys ya. Ketika kita melihat kita miara ternak bebek, terus kita liatin dia lagi makan nih, makannya banyak, kita senang, kita merasa bahagia, pertanda kita cocok untuk beternak bebek. Kenapa? Karena suatu pekerjaan bila kita rasakan secara bahagia, walaupun itu berat ternyata, tapi kita merasa senang dan bahagia, berarti kita sudah mencintai pekerjaan itu guys ya. Nah, oke guys, ya guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk kabar di hari kelima ini ya guys ya. Jangan lupa kepada semua sobat-sobat, kalau ada yang ingin bertanya, ada permasalahan, ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar tentang video yang saya buat ini guys, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya kasih komentar, kasih apa namanya, masukan, kasih saran, kritikan, gak masalah guys, untuk membangun kita saling watawasobil haki watawasobil sob. Ini kurang baik nih kalau begini, kasih tahu aja guys, jangan malu-malu. Oke guys, nah, akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang sedang berusaha juga, yang udah mulai coba-coba, silahkan, mudah-mudahan bisa berhasil beternaknya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DU Official. Dadah. Welcome back to my channel di Raden DU Official. Guys, kali ini kita masuk ke hari ke 5. Oke. Nah, ini kabar bebek kita hari ini guys. Belum kita kasih makan nih guys. Oke, kita kasih makan dulu guys ya. Oke guys, sambil mengamati perkembangan. Oke guys, sampai hari kelima pada hari ini guys, ternyata korban sudah berjatuhan guys. Sudah ada 5 ekor yang tewas ya guys ya. Jadi sudah ada 5 ekor yang meninggal dunia di hari kelima ini, sampai hari kelima ini ya guys. Jadi gimana ya, namanya makhluk hidup guys, pasti ada yang meninggal. Gitu guys ya. Jadi intinya kita kalau ngerawat hewan ternak guys harus penuh kesabaran, jangan mudah menyerah ya guys. Gagal coba lagi, kalau udah lebih dari 5 kali gagal, mending cari lagi pekerjaan lain guys ya. Sama sekali belum pernah berhasil, mending cari pekerjaan lain guys. Mungkin di situ Allah belum menakdirkan Anda menjadi seorang peternak kalau sudah 5 kali gagal. Tapi kalau 1, 2, 3 masih gagal, masih bisa dicoba lagi guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan tetap masih stay tune untuk membahas kabar dari peternakan bebek kita guys ya. Jadi bebek-bebeknya kabarnya baik-baik. Jadi walaupun sudah
meninggoy 5 ekor di hari kelima ini guys ya. Gak jadi masalah ya guys ya, namanya kita kan yang penting dalam perhitungan bebek, yang pentingnya itu adalah jangan sampai kita harus bisa berusaha membuat kalkulasi nanti dalam perhitungan ternak bebek ini jangan melebihi dari 10% kematiannya. Misalkan kita belinya 100 ekor, 10% dari 100 ekor itu 10 adalah 10 ekor. Maka diusahakan diminimalisir kematiannya jangan lebih dari 10 ekor ya. Karena kalau udah lebih dari 10 ekor perhitungannya nanti berubah lagi ya. Dia akan lebih banyak menguras pakan. Kenapa bisa menguras pakan? Yang harusnya bukan menguras pakan, tapi akan keuntungan yang akan kita dapat berkurang. Satu, kedua rugi pakan yang dia sudah makan. Tapi kalau dia matinya masih kecil, kita nggak terlalu rugi ya. Tapi kalau matinya udah besar itu sangat merugi kita ya. Nah, jadi usahakan guys, kita harus merawat bebek ini telaten ya guys ya. Lihat, nah, mereka makan sampai lahap kayak gini guys. Ini bukan tanpa sebab guys. Jadi saya selalu setelah mereka selesai makan itu kira-kira udah nggak ada nafsu makan lagi, tempat makannya kita nggak tinggalin guys, walaupun masih banyak peletnya kita ambil ya. Jadi jangan ditinggalin tempat peletnya itu, tapi diambil, dikosongin aja biar nggak usah ada makanan guys ya. Nah, kenapa? Biar nafsu makan mereka selalu ada guys. Tapi kalau tempat makan kita taruh aja di sini, kita tinggalin di sini, nanti ketika mereka udah kenyang karena udah tahu di situ makanan, dia akan berleha-leha santai sama kayak manusia lah guys. Jadi kalau udah dikasih harta banyak tuh kadang-kadang malas kerja, cuma pengennya nyantai, poya-poya ngabisin duit. Nah, sama bebek juga ada yang kayak begitu, tapi nggak semua. Sama manusia juga nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi nah, jadi bebek juga dia kayak gitu. Jadi makanya kita ajarkan sama bebek ini pola hidup sederhana gitu. Makan secukupnya, udah itu kita ambil. Ya, agar pertumbuhan mereka normal merata. Karena kalau tempat peletnya tetap kita taruh, peletnya itu nanti habisnya bukan sama yang besar. Bukan merata, tapi akan habis sama yang besar saja gitu guys ya. Nah, kita bisa perhatiin guys. Jadi bebek-bebek ini dia selalu aktif ya, makan minum dan berulang-ulang terus menerus. Jadi kalau dia udah kenyang dia akan ngumpul di sana guys ya. Nah, di sini berarti masih aktif nih, masih terus makan. Kita tungguin aja. Ini udah 6 menit. Waktu kemarin kan dia cuma 3 menit udah selesai kenyang. Kalau sekarang enggak nih, kelihatannya udah mulai agak nafsu makannya lumayan ya. Mungkin nanti kalau dia udah dewasa guys, dia kenyangnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dia baru mulai kenyang guys. Tergantung kita ngasih makannya banyak apa enggak gitu. Jadi untuk menghemat pakan, kita juga bisa nanti campurkan dengan daun-daunan yang ada di sekitar kita guys ya. Jadi nggak usah maksain harus daun itu, enggak, banyak alternatifnya untuk daun-daunan yang mengandung protein kasar. Ada misalnya daun singkong, pucuk daun singkong atau daun singkongnya nggak masalah. Terus ada juga, tapi jangan setiap hari ya guys ya, sakit perut nanti, mencret dia kalau setiap hari. Jadi misalkan siang ini pakai daun daun singkong. Nah, terus besoknya mau pakai siangnya daun pepaya, boleh guys, pakai daun pepaya nggak masalah, itu bagus. Nanti kita contohin ya gimana ya, dan apa efeknya, apakah terjadi kematian tidak guys ya.
malah nafsu makan mereka akan memuncak guys, semakin memuncak. Jadi pertama ada daun singkong, kedua daun pepaya bisa, ketiga itu dia daun, pokoknya daunnya itu yang bisa dimakan sama manusia ya guys ya. Jadi pucuk ubi, daun singkong bisa dimakan sama manusia, terus daun pepaya juga bisa walaupun agak pahit. Tapi kalau untuk hewan ternak, daun pepaya ini sangat bagus guys ya, apalagi dia diberikan ke bebek petelur. Oke, terus daun kemangi itu bisa juga guys, walaupun ada bulu-bulunya gitu kan, itu bagus guys. Kemudian selanjutnya ada daun katuk yang untuk apa, penambah banyak air susu ibu. Nah itu bagus ya guys ya untuk bebek, tapi jangan terlalu banyak. Oke guys, nah jadi dia ini masih makan terus guys ya, tuh terus tuh lihat dari tadi tuh, wow udah 8 menit nih. Jadi nafsu makannya terus-terusan. Tuh guys, ada yang udah teler tuh guys, aduh jatuh dia guys. Saking kenyang ya guys. Oh itu ada yang tertidur dengan lelap guys, sampai mengantuk, habis makan langsung mengantuk, mau bobok katanya guys. Waduh, tahu nggak guys itu ngapain dia? Dia itu ngejar-ngejar lalat guys. Memang bebek ini jago kalau nangkap lalat guys. Nah, makan terus dia guys. Sebenarnya kita secara psikologi guys, kalau kita nongkrongin bebek, ngeliatin mereka kayak gini aktivitas mereka, terus kita merasa bahagia gitu guys, nah itu adalah suatu pertanda bahwa sayanya diri kita, dalam diri jiwa kita ini memang memiliki jiwa ternak guys ya. Ketika kita melihat kita miara ternak bebek, terus kita liatin dia lagi makan nih, makannya banyak, kita senang, kita merasa bahagia, pertanda kita cocok untuk beternak bebek. Kenapa? Karena suatu pekerjaan bila kita rasakan secara bahagia, walaupun itu berat ternyata, tapi kita merasa senang dan bahagia, berarti kita sudah mencintai pekerjaan itu guys ya. Nah, oke guys, ya guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk kabar di hari kelima ini ya guys ya. Jangan lupa kepada semua sobat-sobat, kalau ada yang ingin bertanya, ada permasalahan, ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar tentang video yang saya buat ini guys, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya kasih komentar, kasih apa namanya, masukan, kasih saran, kritikan, gak masalah guys, untuk membangun kita saling watawasobil haki watawasobil sob. Ini kurang baik nih kalau begini, kasih tahu aja guys, jangan malu-malu. Oke guys, nah, akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang sedang berusaha juga, yang udah mulai coba-coba, silahkan, mudah-mudahan bisa berhasil beternaknya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DU Official. Dadah. Welcome back to my channel di Raden DU Official. Guys, kali ini kita masuk ke hari ke-5. Oke. Nah, ini kabar bebek kita hari ini guys. Sebelum kita kasih makan nih guys. Oke, kita kasih makan dulu guys ya.
Oke guys, sambil mengamati perkembangan. Oke guys, sampai hari kelima pada hari ini guys, ternyata korban sudah berjatuhan guys. Sudah ada 5 ekor yang tewas ya guys ya. Jadi sudah ada 5 ekor yang meninggal dunia di hari kelima ini, sampai hari kelima ini ya guys. Jadi gimana ya, namanya makhluk hidup guys, pasti ada yang meninggal gitu guys ya. Jadi intinya kita kalau ngerawat hewan ternak guys harus penuh kesabaran, jangan mudah menyerah ya guys. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau udah lebih dari 5 kali gagal, mending cari lagi pekerjaan lain guys ya. Sama sekali belum pernah berhasil, mending cari pekerjaan lain guys. Mungkin di situ Allah belum menakdirkan Anda menjadi seorang peternak kalau sudah 5 kali gagal. Tapi kalau 1, 2, 3 masih gagal, masih bisa dicoba lagi guys. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan tetap masih stay tune untuk membahas kabar dari peternakan bebek kita guys ya. Jadi bebek-bebeknya kabarnya baik-baik. Jadi walaupun sudah meninggoy 5 ekor di hari kelima ini guys ya, gak jadi masalah ya guys ya. Namanya kita kan, yang penting dalam perhitungan bebek, yang pentingnya itu adalah jangan sampai kita harus bisa berusaha membuat kalkulasi nanti dalam perhitungan ternak bebek ini jangan melebihi dari 10% kematiannya. Misalkan kita belinya 100 ekor, 10% dari 100 ekor itu 10 adalah 10 ekor. Maka diusahakan diminimalisir kematiannya jangan lebih dari 10 ekor ya. Karena kalau udah lebih dari 10 ekor, perhitungannya nanti berubah lagi ya. Dia akan lebih banyak menguras pakan. Kenapa bisa menguras pakan? Yang harusnya bukan menguras pakan, tapi akan keuntungan yang akan kita dapat berkurang. Satu, kedua rugi pakan yang dia sudah makan. Tapi kalau dia matinya masih kecil, kita nggak terlalu rugi ya. Tapi kalau matinya udah besar, itu sangat merugi kita ya. Nah, jadi usahakan guys, kita harus merawat bebek ini telaten ya guys ya. Lihat, mereka makan sampai lahap kayak gini guys. Ini bukan tanpa sebab guys. Jadi saya selalu setelah mereka selesai makan itu, kira-kira udah nggak ada nafsu makan lagi, tempat makannya kita nggak tinggalin guys. Walaupun masih banyak peletnya, kita ambil ya. Jadi jangan ditinggalin tempat peletnya itu, tapi diambil, dikosongin aja biar nggak usah ada makanan guys ya. Nah, kenapa? Biar nafsu makan mereka selalu ada guys. Tapi kalau tempat makan kita taruh aja di sini, kita tinggalin di sini, nanti ketika mereka udah kenyang karena udah tahu di situ makanan, dia akan berleha-leha santai, sama kayak manusia lah guys. Jadi kalau udah dikasih harta banyak tuh kadang-kadang malas kerja, cuma pengennya nyantai, poya-poya ngabisin duit. Nah, sama bebek juga ada yang kayak begitu, tapi nggak semua. Sama manusia juga nggak semuanya kayak gitu ya. Jadi nah, jadi bebek juga dia kayak gitu. Jadi makanya kita ajarkan sama bebek ini pola hidup sederhana gitu. Makan secukupnya, udah itu kita ambil. Ya, agar pertumbuhan mereka normal merata. Karena kalau tempat peletnya tetap kita taruh, peletnya itu nanti habisnya bukan sama yang besar. Bukan merata, tapi akan habis sama yang besar saja gitu guys ya.
Kita bisa perhatiin guys. Jadi bebek-bebek ini dia selalu aktif ya, makan minum dan berulang-ulang terus menerus. Jadi kalau dia udah kenyang dia akan ngumpul di sana guys ya. Nah, di sini berarti masih aktif nih, masih terus makan. Kita tungguin aja. Ini udah 6 menit. Waktu kemarin kan dia cuma 3 menit udah selesai kenyang. Kalau sekarang enggak nih, kelihatannya udah mulai agak nafsu makannya lumayan ya. Mungkin nanti kalau dia udah dewasa guys, dia kenyangnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dia baru mulai kenyang guys. Tergantung kita ngasih makannya banyak apa enggak gitu. Jadi untuk menghemat pakan kita juga bisa nanti campurkan dengan daun-daunan yang ada di sekitar kita guys ya. Jadi nggak usah maksain harus daun itu, enggak, banyak alternatifnya untuk daun-daunan yang mengandung protein kasar. Ada misalnya daun singkong, pucuk daun singkong atau daun singkongnya nggak masalah. Terus ada juga, tapi jangan setiap hari ya guys ya, sakit perut nanti, mencret dia kalau setiap hari. Jadi misalkan siang ini pakai daun daun singkong. Nah, terus besoknya mau pakai siangnya daun pepaya, boleh guys, pakai daun pepaya nggak masalah, itu bagus. Nanti kita contohin ya gimana ya, dan apa efeknya, apakah terjadi kematian, tidak guys ya. Malah nafsu makan mereka akan memuncak guys, semakin memuncak. Jadi pertama ada daun singkong, kedua daun pepaya bisa, ketiga itu dia pokoknya daunnya itu yang bisa dimakan sama manusia ya guys ya. Jadi pucuk ubi, daun singkong bisa dimakan sama manusia. Terus daun pepaya juga bisa walaupun agak pahit. Tapi kalau untuk hewan ternak, daun pepaya ini sangat bagus guys ya. Apalagi dia diberikan ke bebek petelur. Oke, terus daun kemangi itu bisa juga guys. Walaupun ada bulu-bulunya gitu kan, itu bagus guys. Kemudian selanjutnya ada daun katuk yang untuk penambah banyak air susu ibu. Nah itu bagus ya guys ya untuk bebek, tapi jangan terlalu banyak. Oke guys, nah jadi dia ini masih makan terus guys ya, tuh terus tuh, lihat dari tadi tuh. Wow, udah 8 menit nih. Jadi nafsu makannya terus-terusan. Tuh guys, ada yang udah teler tuh guys. Aduh, jatuh dia guys. Saking kenyangnya guys. Itu ada yang tertidur dengan lelap guys, sampai mengantuk. Habis makan langsung mengantuk, mau bobo katanya guys. Waduh. Tahu nggak guys, itu ngapain dia? Dia itu ngejar-ngejar lalat guys. Memang bebek ini jago kalau nangkap lalat guys. Nah, makan terus dia guys. Sebenarnya kita secara psikologi guys, kalau kita nongkrongin bebek, ngeliatin mereka kayak gini aktivitas mereka, terus kita merasa bahagia gitu guys, nah itu adalah suatu pertanda bahwasanya diri kita, dalam diri jiwa kita ini memang memiliki jiwa ternak guys ya. Ketika kita melihat kita miara ternak bebek, terus kita liatin dia lagi makan nih, makannya banyak, kita senang, kita merasa bahagia, pertanda kita cocok untuk beternak bebek. Kenapa? Karena suatu pekerjaan bila kita rasakan secara bahagia, walaupun itu berat ternyata, tapi kita merasa senang dan bahagia, berarti kita sudah mencintai pekerjaan itu guys ya. Nah, oke guys. Ya guys ya. Oke lah guys, sampai di sini dulu untuk kabar di hari kelima ini ya guys ya. Jangan lupa kepada semua sobat-sobat, kalau ada yang ingin bertanya
ada permasalahan, ada yang mau sharing, ada yang mau berkomentar tentang video yang saya buat ini guys, jangan sungkan-sungkan, langsung aja ya kasih komentar, kasih apa namanya, masukan, kasih saran, kritikan, gak masalah guys, untuk membangun kita saling watawasobil haki watawasobil sob. Ini kurang baik nih kalau begini, kasih tahu aja guys, jangan malu-malu. Oke guys, nah, akhir kata dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga yang sedang berusaha juga, yang udah mulai coba-coba, silahkan, mudah-mudahan bisa berhasil beternaknya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deu Official. Dadah.